Atas Cina memberi harapan bagi Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia 2026. Selanjutnya timnas akan hadapi Jepang di laga terakhir pertandingan putaran ketiga dan nantinya di putaran keempat kualifikasi zona Asia Indonesia akan menghadapi mayoritas lawan dari Timur Tengah. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Bang Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat sore Bang Erwin. Selamat sore. Oke, Bang Erwin, sebelum kita bicara nanti 10 Juni untuk Jepang dan juga nanti kualifikasi ronde keempat, kita melihat pertandingan kemarin. Bagaimana Anda mengamati dan juga menilainya, Bang Erwin? Ya tentu sebuah hasil yang positif. Indonesia bisa menang 1-0 dan memastikan langkah ke babak keempat ya. Setelah di pertandingan berikutnya Bahrain gagal menang, bahkan kalah lawan Arab Saudi. Jadi Indonesia itu berangkat ke Jepang dengan modal yang positif, dengan status tanpa beban, tapi kembali ke pertanyaan bahwa seperti apa pertandingannya, ya memang menang, tapi kan ada beberapa hal yang rasanya kalau bisa dimaksimalkan lagi akan lebih bagus ya. Contohnya adalah bagaimana peluang-peluang yang didapatkan oleh Ole, Egy, Ricky Kambuaya, itu bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya bisa dimaksimalkan dengan lebih bagus, tentu kan timnas sebetulnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi gitu ya. Dan yang harus diingat adalah Indonesia menang melalui skema bola mati, melalui penalti. Jadi melalui permainan terbuka Indonesia belum bisa menembus pertahanan Cina, belum bisa mencetak gol. Itu PR yang kelihatan paling besar ya. Oke, Bang Erwin, kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya strategi yang diterapkan pelatih. Menurut Anda apakah sudah sesuai harapan banyak orang? Karena kalau kita lihat tadi kan penalti, plus juga banyak pemain yang dunia ya tadi tidak dimainkan, tapi tadi dimanfaatkan teman-teman dari Liga 1 itu juga bagus sebenarnya. Anda melihat strategi yang sedang diterapkan Cliver seperti apa sih kalau kita review kemarin? Dengan kondisi tim yang kurang lengkap ya, karena ada dua yang akumulasi kartu ya, Marcelino sama Martin Pas, lalu 3 orang pemain tidak bisa bermain karena macam-macam alasannya, bermacam alasan. Apa yang diperlihatkan atau apa yang digelar oleh Coach Patrick dan para asistennya untuk memaksimalkan pemain dan bermain dengan strategi seperti kemarin itu layak diapresiasi ya, karena sekali lagi pemain-pemain yang nggak bisa main itu kan juga penting. Ragnar itu pemain penting, Marcelino pemain penting ya, tapi mereka yang dipercaya untuk menggantikan Ricky Kambuaya, Egy itu juga tampil bagus, ada Yakob Sayuri itu tampil bagus ya, pemain yang dipercaya, pemain produk dari Liga 1, hasil pengamatan Coach Patrick dan para asistennya selama mereka berkompetisi kan mereka juga dipantau dan dipanggil ke timnas ketika saatnya dibutuhkan mereka tampil bagus. Juga pemain-pemain yang masuk sebagai pemain pengganti, Panu Lillipali, ada Beckham Putra ya, pemain-pemain dari Liga 1 yang bisa menunjukkan kontribusinya yang positif, yang bisa langsung memberikan kontribusi yang terasa ketika dibutuhkan sebagai pemain pengganti. Oke, baik. Bang Erwin, kalau sekarang kita melihat hari ini ya timnas berangkat ya ke Jepang dan nanti untuk tanggal 10. Anda melihat seberapa krusial pertandingan nanti melawan Jepang? Karena kita sebenarnya ya tadi bahwa kita sudah pasti lolos ya di ronde 4, tapi ada satu sisa pertandingan melawan Jepang ini. Bagaimana Anda melihat untuk 10 Juni? Ya, timnas ini tadi berangkatnya ya jam 12, sekitar jam 12 sudah berangkat ke Jepang pakai pesawat charteran dan menghadapi Jepang itu kan memang sudah tidak berpengaruh karena Jepang sudah pasti lolos ke Piala Dunia, Indonesia juga sudah pasti lolos ke ronde keempat. Tapi di balik status sudah tidak berpengaruh itu sebetulnya masih banyak manfaat yang bisa dipetik oleh Coach Patrick dan timnas gitu ya. Satu adalah Coach Patrick bisa mencoba pemain yang mungkin masih belum bisa mendapatkan menit main yang banyak gitu ya. Bisa mencoba untuk bagaimana menghadapi tim yang levelnya seperti Jepang. Ini kan kesempatan yang tidak sering datang gitu ya, menghadapi tim dengan level seperti Jepang. Jepang ini kalau saya menilai adalah tim yang levelnya udah level dunia, udah bukan level Asia lagi gitu ya. Orang Jerman aja kalah sama mereka gitu kan. Jadi harus bisa memaksimalkan kesempatan ya, dengan cermat menurunkan pemain, siapa yang diturunkan, dengan cermat mencoba strategi untuk menghadapi tim yang di atas lapangan, di atas kertas, punya peringkat yang lebih jauh di atas dan levelnya sudah seperti Jepang gitu. Jadi paling tidak ini kesempatan yang harus dimanfaatkan meskipun statusnya adalah sudah pasti lolos dua-duanya. Lalu kalau kita lihat nanti pertandingan lawan Jepang,
Anda melihat peluang kita sebenarnya untuk nanti apakah hasilnya akan lebih baik atau seperti apa kalau dari Anda? Indonesia pernah kalah 0-4 di pertandingan pertama waktu main di Jakarta. Nah, kemarin Jepang waktu menghadapi Australia kan mereka menampilkan pemain-pemain cadangan ya. Ya. Takekusa Kubo nggak main, ya Wataru Endo nggak main, kipernya Suzuki juga nggak main. Ada kemungkinan ya Jepang tampil dengan pemain-pemain lapis keduanya lagi. Oke. Tapi ada juga kemungkinan Jepang menurunkan pemain-pemain yang tidak tampil di pertandingan lawan Australia, yaitu pemain-pemain utamanya gitu. Jadi ada dua kemungkinan itu yang mungkin akan dihadapi oleh para pemain timnas Indonesia. Kalau misalnya yang dihadapi adalah pemain lapis kedua, mungkin peluang untuk mengimbangi ada lebih terbuka gitu ya dibanding kalau yang tampil pemain-pemain Lapis utama. satu, ya. Tapi yang harus diingat adalah pemain lapis kedua ini kan juga pasti ingin menampilkan permainan terbaik untuk bisa dipilih oleh pelatih Jepang gitu kan. Jadi pemain lapis keduanya Jepang ini juga menyimpan potensi nggak kalah bagus sama pemain lapis pertamanya karena mereka pasti juga pengen dipilih jadi pemain utama. Ya saat pemain lapis 1 atau 2 atau siapapun yang main dari kubu Jepang pasti akan menjadi lawan yang berat. Ya, dan tentu ya kita nanti bisa memetik banyak pelajaran ya Bang ya melalui pertandingan 10 Juni nanti menang ataupun kalah. Nah tapi sebelum kita sambung Bang Erwin ini saya punya informasi terkait Pak Erick Thohir yang punya pesan penting yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin kepada timnas. Berikut. Saya rasa pelatih pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk merah putih kita. Dan Bapak Presiden apresiasi itu dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff. Nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal ya. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus gitu. Makan siang apa aja Pak? Makan siang, terus tadi Marcelino nyanyi ya yang biasa yang kayak yang kayak waktu di Bali. Ya. Ini kalau kita lihat Pak Presiden dan juga Pak Erick Thohir punya harapan yang besar ya Bang Erwin bahwa kita bisa lanjut terus di ronde 4 dan ya kalaupun bisa tadi lolos di final Piala Dunia. Anda melihat harapan ini cukup realistiskah dengan keadaan yang sekarang Bang Erwin? Cukup realistis. Artinya gini, Indonesia itu kan di babak ketiga kemarin ini kan berhadapan dengan tim-tim yang levelnya juga tim papan atas Asia gitu ya. Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, bahkan Cina pun juga sebetulnya kan punya sejarah yang susah sekali untuk dikalahkan oleh Indonesia. Bahkan lebih banyak menang kalau Cina lawan Indonesia itu. Jadi kepastian lolos ke babak keempat dan Indonesia sudah membuktikan bisa menang lawan Arab Saudi. Lawan Bahrain juga bisa menang. Lawan China juga bisa menang. Artinya ketika lolos ke babak keempat, lawannya juga bukan lawan yang ringan, tapi Indonesia pun juga sudah, menurut saya sudah upgrade. Ya, kemampuan dari tim Indonesia ini juga sudah upgrade dengan hadirnya pemain-pemain abroad, terus pemain-pemain Liga 1 yang juga membuktikan kualitasnya ternyata juga bisa mengimbangi. Jadi secara tim Indonesia juga menjadi tim yang lebih tangguh sekarang. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah realistis target untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Kalau dengan permainan seperti kemarin dan kalau bisa ditingkatkan lagi, target itu menjadi hal yang realistis gitu ya. Oke, baik. Nah menarik. Kalau kita lihat lawan-lawan kita di nanti babak keempat ya. Timur Tengah mayoritas, ada UAE, ada juga Qatar, Irak, dan mungkin Oman atau Palestina. Anda melihat ini bahwa mayoritas Timur Tengah. Tapi kalau kita lihat lagi ke belakang Bang Erwin, pengalaman ya, benchmark kita Arab Saudi lah misalnya gitu kan. Kita bisa menang seperti itu. Bagaimana Anda melihat nanti ketika kita berada di ronde 4 dan musuh-musuh kita Timur Tengah ini mayoritas? Ya, di babak ketiga kemarin ada dua lawan ya, Bahrain dan Arab Saudi yang tim-tim Timur Tengah. Menghadapi Arab Saudi dan Bahrain, Indonesia nggak pernah kalah. Waktu main di Arab Saudi, skor 1-1. Waktu main di Jakarta menang 2-0. Begitu juga Bahrain. Waktu main di Bahrain, skor 2-2. Waktu di Jakarta menang 1-0. Artinya Indonesia punya pengalaman menghadapi tim-tim dengan karakter gaya main seperti tim-tim dari Asia Barat. Tapi yang harus diingat adalah kalau misalnya bermain sebagai tamu ya,
nggak tahu kita nanti tuan rumahnya siapa. Ya. Kalau tuan rumahnya itu tim dari Asia Barat, itu yang harus diwaspadai adalah faktor non teknis. Ya, secara teknis Indonesia sudah membuktikan bisa menang lawan Non Arab teknis Saudi. yang gimana, Bang Erwin? Ya, banyak sekali kan faktor non teknis. Apakah pelayanan dari tuan rumahnya yang nggak bagus? Apakah nanti kepemimpinan wasit Ya. condong kepada tuan rumah? Apakah supporter dari Arab Saudi, tim dari Asia Barat itu sikapnya seperti apa kepada tim Indonesia? Itu kan kita nggak tahu bahwa faktor non teknis bisa bersaing. Saya yakin dengan rekor lawan Arab, lawan Bahrain kemarin. Tapi faktor non teknis ini juga menjadi hal yang penting kalau sudah berhadapan Karena kita punya Asia pengalaman ya cukup tidak baik kemarin ya waktu Bahrain, dan itu jadi ya tentunya jadi catatan kita ya Bang ya, bahwa ada hal-hal selain teknis yang mungkin bisa melemahkan seperti itu ya. Ya, kalaupun tidak langsung melemahkan tapi bisa mengganggu konsentrasi dan itu sangat pengaruh karena semua tim kan pengen lolos ke Piala Dunia gitu kan ya. Dengan segala macam cara termasuk ngotot untuk menjadi tuan rumah, termasuk mudah-mudahan kalau Indonesia bid untuk jadi tuan rumah bisa menjadi tuan rumah juga, itu kan merupakan sebuah keuntungan. Jadi faktor teknis dan non teknis ini sangat berpengaruh kalau udah di level seperti babak 4 nanti. Oke, Bang Erwin, kalau kita kesampingkan ya, satu ini pertanyaan terakhir, kalau kita kesampingkan tadi faktor non teknis, kita bicara teknis lah, yang logik seperti itu. Dengan mappingnya tadi ada Oman, ada Qatar ya, dan juga beberapa negara Timur Tengah tadi. Menurut Anda peluang kita kira-kira cukup baik atau mungkin akan sedikit struggle di babak keempat ini? Kalau bisa tampil full tim ya, nggak ada yang cedera, nggak ada yang akumulasi, Indonesia punya peluang kok. Oke. Bukan cuma untuk lolos ke babak kelima gitu ya, tapi untuk peluang untuk lolos juga bisa gitu. Asalkan itu tadi harus waspada, faktor teknis sudah pasti, dan non teknis juga harus benar-benar diantisipasi ya. Terutama kalau Indonesia harus bertindak sebagai tamu gitu ya, nggak menjadi tuan rumah. Karena gini kan formatnya home turnamen, hanya 2 kali main, 3 tim dan hanya 2 kali main gitu di satu grup. Oke, baik Bang Erwin, terima kasih untuk bincang-bincangnya di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam olahraga. Terima kasih, salam olahraga.